Kredit motor murah. Kalimat ini terdengar sangat menggoda, apalagi buat banyak orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi ingin tetap punya kendaraan sendiri. Cukup bayar 100.000 sekian per hari, motor langsung bisa dibawa pulang. Tanpa mikir panjang, tanpa hitung-hitungan detail, tanpa sadar bahwa keputusan ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa hidup terasa jalan di tempat, bahkan makin berat dari waktu ke waktu. Banyak orang tidak sadar, kredit motor sering dibungkus dengan bahasa yang sangat manis. Dibilang ringan, dibilang terjangkau, dibilang cocok untuk semua kalangan. Padahal di balik cicilan yang kelihatannya kecil itu, ada beban jangka panjang yang diam-diam menggerogoti keuangan. Masalahnya bukan cuma soal uang yang keluar tiap bulan, tapi soal pola hidup, mentalitas, dan keputusan finansial yang terus berulang. Coba kita jujur. Berapa banyak orang yang sebenarnya membeli motor bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena keinginan. Karena lihat tetangga ganti motor, lihat teman kantor pakai motor baru, atau sekedar malu pakai motor lama. Akhirnya, kredit jadi jalan pintas. Tidak perlu nabung lama, tidak perlu sabar, yang penting sekarang terlihat naik kelas. Masalahnya, kredit motor jarang sekali dilihat sebagai utang jangka panjang. Banyak yang menganggap cicilan motor itu seperti pengeluaran biasa, setara uang rokok atau kuota internet. Padahal secara teknis, itu adalah komitmen keuangan yang bisa mengikat kamu sampai 3, 4, bahkan 5 tahun ke depan. Selama periode itu, kondisi hidup bisa berubah, penghasilan bisa turun, biaya hidup bisa naik, kebutuhan bisa bertambah, tapi cicilan tetap harus dibayar. Disinilah jebakan pertama kredit motor murah. Murah di awal, berat di belakang. Saat sales bilang cicilan cuma sekian ratus ribu, yang jarang dibahas adalah total uang yang akan kamu keluarkan. Harga motor yang sebenarnya mungkin belasan juta, tapi setelah ditotal dengan bunga, asuransi, dan biaya tambahan lain, kamu bisa membayar jauh lebih mahal. Namun karena bayarnya dicicil sedikit-sedikit, otak kita seperti dibohongi. Tidak terasa mahal, padahal totalnya sangat besar. Lebih parah lagi, banyak orang mengambil kredit motor ketika kondisi keuangannya belum stabil, gaji masih pas-pasan, tabungan belum ada, dana darurat nol, tapi tetap nekat karena merasa motor itu penting. Padahal pentingnya motor seringkali tidak sebanding dengan risiko finansial yang ditanggung. Sekali telat bayar, denda datang. 2 kali telat bayar, stres. 3 kali telat bayar, mulai takut ditelepon leasing. Hidup jadi penuh tekanan hanya karena satu keputusan. Kredit motor juga sering jadi pintu masuk ke gaya hidup yang lebih mahal. Setelah punya motor baru, muncul keinginan lain. Aksesoris ditambah, knalpot diganti, motor dicuci rutin, bensin makin boros karena dipakai kemana-mana. Tanpa sadar, pengeluaran ikut naik. Motor yang awalnya dianggap solusi, malah jadi sumber biaya baru yang tidak kecil. Belum lagi biaya perawatan. Motor kredit bukan berarti gratis dirawat. Servis rutin, ganti oli, ban, kampas rem, pajak tahunan, semuanya tetap harus dibayar. Dan anehnya, banyak orang tidak memasukkan biaya-biaya ini saat memutuskan kredit. Fokusnya hanya satu, cicilan bulanan. Padahal total biaya memiliki motor jauh lebih besar dari sekedar cicilan. Lebih berbahaya lagi, kredit motor sering menciptakan ilusi kemajuan hidup. Seolah-olah dengan punya motor baru, hidup kita naik level. Padahal secara finansial, kita justru mundur. Uang yang seharusnya bisa disimpan, diinvestasikan, atau digunakan untuk hal produktif, malah habis untuk membayar aset yang nilainya terus turun. Motor bukan aset yang nilainya naik, justru semakin lama semakin turun. Di titik ini, penting untuk berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri, apakah motor ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan yang dibungkus rasa gengsi? Apakah tanpa motor baru hidup benar-benar terganggu atau hanya tidak nyaman secara sosial? Banyak orang terjebak bukan karena bodoh, tapi karena tidak pernah diajak berpikir jujur soal keputusan finansial. Kalau kamu merasa topik seperti ini relevan dengan kondisi hidup kamu sekarang, dan kamu ingin lebih paham soal keuangan, kebiasaan buruk finansial, serta cara berpikir yang lebih sehat tentang uang, pastikan kamu subscribe channel ini. Konten di sini dibuat untuk membantu kamu melihat realita, bukan sekedar motivasi kosong. Kembali ke kredit motor, ada satu hal yang jarang dibahas, yaitu efek psikologis dari cicilan.
Ketika setiap bulan sebagian gaji sudah hilang, bahkan sebelum kamu pegang, secara mental kamu jadi terbiasa hidup dengan sisa. Bukan sisa yang direncanakan, tapi sisa yang terpaksa. Akibatnya, kamu sulit menabung. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah tidak ada ruang. Dalam jangka panjang, pola ini sangat berbahaya. Kamu bekerja keras tapi tidak pernah merasa punya pegangan. Selalu ada rasa cemas setiap awal bulan. Setiap tanggal gajian, yang pertama kepikiran bukan menabung atau berkembang, tapi bayar cicilan. Hidup jadi seperti lari di treadmill, capek tapi tidak kemana-mana. Lebih parah lagi, ketika cicilan motor selesai, banyak orang tidak merasa lega. Kenapa? Karena di tengah jalan mereka sudah ambil cicilan lain. Entah itu motor kedua, gadget baru, atau utang konsumtif lainnya. Polanya berulang, selesai satu cicilan, masuk cicilan lain. Akhirnya hidup terasa tidak pernah ringan. Padahal jika sejak awal keputusan kredit motor dipikirkan matang-matang, banyak skenario buruk bisa dihindari. Tapi karena budaya kita sudah terlalu akrab dengan kredit, cicilan dianggap normal, bahkan wajib. Seolah-olah tanpa kredit, hidup tidak bisa jalan. Padahal justru sebaliknya, terlalu banyak kredit yang bikin hidup tersendat. Masalah kredit motor bukan semata-mata soal motor. Ini soal cara berpikir, soal kebiasaan menunda kesenangan versus membeli sekarang dan membayar mahal di belakang. Soal keberanian bilang belum mampu di tengah tekanan sosial, dan soal kesadaran bahwa miskin itu seringkali bukan karena penghasilan kecil, tapi karena keputusan-keputusan kecil yang terus diulang. Jika kamu bertahan sampai titik ini, artinya kamu cukup peduli dengan masa depan finansialmu. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lanjutan yang akan membuka lebih banyak realita tentang utang, cicilan, dan kebiasaan finansial yang selama ini dianggap normal, padahal diam-diam merugikan. Sekarang, kita bahas lebih dalam kenapa kredit motor sering terlihat aman, padahal sebenarnya berbahaya bagi keuangan jangka panjang. Salah satu alasannya adalah cara cicilan itu dipresentasikan. Bukan dihitung per bulan, tapi dipecah jadi per hari. 100.000 per hari terdengar ringan, 20.000 per hari terdengar sepele. Otak manusia lebih mudah menerima angka kecil, meskipun jika dijumlahkan setahun, hasilnya sangat besar. Teknik ini sengaja digunakan karena secara psikologis, manusia lebih takut angka besar daripada angka kecil. Ketika dibilang motor ini cicilannya 1 juta per bulan, banyak orang langsung mundur. Tapi ketika dibilang cuma 30.000 per hari, rasanya seperti tidak ada beban. Padahal secara matematis sama saja, bedanya hanya cara membungkusnya. Masalah berikutnya adalah banyak orang tidak menghitung rasio cicilan terhadap penghasilan. Selama cicilan masih kebayar, dianggap aman. Padahal keuangan sehat bukan soal kebayar atau tidak, tapi seberapa besar ruang hidup yang tersisa setelah semua kewajiban dibayar. Kalau gaji kamu 3 juta, lalu cicilan motor 1 juta, artinya sepertiga penghasilanmu sudah terkunci. Itu belum termasuk bensin, servis, pajak, dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kamu jadi sangat rentan. Sedikit saja ada kejadian tak terduga, keuangan langsung goyah. Motor mogok, keluarga sakit, atau ada kebutuhan mendadak, semuanya terasa berat karena uangmu sudah habis dibagi-bagi untuk kewajiban. Disinilah kredit motor mulai menunjukkan wajah aslinya, membuat kamu tidak punya fleksibilitas hidup. Banyak orang berpikir nanti juga gaji naik, nanti juga kondisi membaik. Sayangnya, keputusan kredit diambil berdasarkan harapan masa depan, bukan kondisi sekarang. Padahal harapan itu belum tentu terjadi. Bahkan kalau gaji naik sekalipun, seringkali gaya hidup ikut naik. Cicilan tetap terasa berat karena standar hidup sudah ikut membengkak. Ada juga fenomena yang sering terjadi. Motor lama masih layak, tapi diganti karena tergoda promo. Padahal motor lama sudah lunas, artinya tidak ada beban cicilan. Namun karena merasa sayang kalau tidak ambil promo, akhirnya kredit lagi. Ini keputusan yang sangat mahal. Dari hidup tanpa cicilan, masuk lagi ke jeratan utang bertahun-tahun. Disinilah pentingnya memahami konsep opportunity cost. Uang cicilan motor bukan hanya uang yang hilang, tapi juga peluang yang ikut hilang. Bayangkan jika uang cicilan itu dikumpulkan selama 3 tahun, bisa jadi dana darurat, modal usaha kecil, atau bahkan investasi sederhana. Tapi karena uangnya habis untuk cicilan, peluang itu tidak pernah ada.
Kredit motor juga sering memperkuat mentalitas instan. Ingin sesuatu sekarang, bayar nanti. Pola ini jika dibiarkan akan merembet ke aspek hidup lain. Ganti HP kredit, beli barang elektronik kredit, bahkan liburan pun dicicil. Hidup jadi penuh dengan kewajiban bulanan. Akhirnya gaji bukan lagi alat untuk membangun masa depan, tapi sekadar alat untuk bertahan dari tagihan ke tagihan. Lebih parah lagi, banyak orang merasa terjebak tapi tidak tahu cara keluar. Sudah terlanjur kredit tidak mungkin dibatalkan. Mau dijual nilainya turun jauh, mau diteruskan terasa berat, mau berhenti takut disita. Ini kondisi mental yang sangat menguras energi. Setiap bulan bukan cuma bayar uang, tapi juga bayar stres. Kondisi ini sering membuat orang mengambil keputusan keuangan yang lebih buruk lagi. Karena tertekan, akhirnya cari pinjaman lain, gali lubang tutup lubang. Cicilan motor dibayar pakai utang lain. Ini awal dari spiral kemiskinan finansial, bukan karena malas bekerja, tapi karena terjebak sistem cicilan yang salah sejak awal. Perlu dipahami, motor memang alat transportasi penting, tapi cara memilikinya yang sering keliru. Tidak semua orang harus kredit motor baru, ada banyak alternatif yang lebih sehat secara finansial. Motor bekas yang masih layak, transportasi umum atau menunda pembelian sampai kondisi benar-benar siap. Sayangnya, alternatif ini jarang dibicarakan karena tidak semenarik promo kredit. Budaya pamer juga punya peran besar. Media sosial membuat orang merasa tertinggal kalau tidak ikut standar tertentu, padahal yang dipamerkan hanyalah tampilan luar, bukan kondisi keuangan sebenarnya. Banyak orang terlihat mapan di luar, tapi sebenarnya hidup dari cicilan ke cicilan. Ini realita yang jarang diakui. Masalahnya ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita jarang membandingkan utangnya. Kita hanya lihat motornya baru, bajunya rapi, hidupnya kelihatan enak. Padahal bisa jadi beban hidup mereka jauh lebih berat. Tapi karena gengsi, kita ikut-ikutan. Akhirnya kita menanggung beban yang sebenarnya tidak perlu. Kalau kamu sampai di bagian ini dan mulai merasa, ini gue banget, berarti kamu tidak sendirian. Banyak orang ada di posisi yang sama. Kabar baiknya, sadar adalah langkah pertama. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah mempertanyakan keputusan finansialnya. Kamu yang mau belajar dan membuka mata, sudah selangkah lebih maju. Kalau kamu ingin terus belajar cara berpikir yang lebih sehat soal uang, cicilan, dan keputusan hidup sehari-hari, pastikan kamu subscribe channel ini. Konten di sini tidak menjanjikan kaya instan, tapi membantu kamu terhindar dari kesalahan yang bikin hidup berat. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara menilai apakah kredit motor itu masuk akal atau justru berbahaya, serta tanda-tanda kamu seharusnya tidak mengambil kredit sama sekali. Banyak orang menyesal bukan karena tidak punya motor baru, tapi karena terlalu cepat mengambil keputusan yang salah. Kredit motor murah. Kalimat ini terdengar sangat menggoda. Apalagi buat banyak orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi ingin tetap punya kendaraan sendiri. Cukup bayar 100.000 sekian per hari, motor langsung bisa dibawa pulang. Tanpa mikir panjang, tanpa hitung-hitungan detail, tanpa sadar bahwa keputusan ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa hidup terasa jalan di tempat, bahkan makin berat dari waktu ke waktu. Banyak orang tidak sadar, kredit motor sering dibungkus dengan bahasa yang sangat manis. Dibilang ringan, dibilang terjangkau, dibilang cocok untuk semua kalangan. Padahal, di balik cicilan yang kelihatannya kecil itu, ada beban jangka panjang yang diam-diam menggerogoti keuangan. Masalahnya bukan cuma soal uang yang keluar tiap bulan, tapi soal pola hidup, mentalitas, dan keputusan finansial yang terus berulang. Coba kita jujur, berapa banyak orang yang sebenarnya membeli motor bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena keinginan. Karena lihat tetangga ganti motor, lihat teman kantor pakai motor baru, atau sekedar malu pakai motor lama. Akhirnya, kredit jadi jalan pintas. Tidak perlu nabung lama, tidak perlu sabar, yang penting sekarang terlihat naik kelas. Masalahnya, kredit motor jarang sekali dilihat sebagai utang jangka panjang. Banyak yang menganggap cicilan motor itu seperti pengeluaran biasa, setara uang rokok atau kuota internet. Padahal, secara teknis, itu adalah komitmen keuangan yang bisa mengikat kamu sampai 3, 4, bahkan 5 tahun ke depan. Selama periode itu, kondisi hidup bisa berubah. Penghasilan bisa turun, biaya hidup bisa naik, kebutuhan bisa bertambah, tapi cicilan tetap harus dibayar. Disinilah jebakan pertama kredit motor murah. Murah di awal, berat di belakang. Saat sales bilang cicilan cuma sekian ratus ribu, yang jarang dibahas adalah total uang yang akan kamu keluarkan.
Harga motor yang sebenarnya mungkin belasan juta, tapi setelah ditotal dengan bunga, asuransi, dan biaya tambahan lain, kamu bisa membayar jauh lebih mahal. Namun karena bayarnya dicicil sedikit-sedikit, otak kita seperti dibohongi. Tidak terasa mahal, tapi totalnya sangat besar. Lebih parah lagi, banyak orang mengambil kredit motor ketika kondisi keuangannya belum stabil. Gaji masih pas-pasan, tabungan belum ada, dana darurat nol, tapi tetap nekat, karena merasa motor itu penting. Padahal, pentingnya motor seringkali tidak sebanding dengan risiko finansial yang ditanggung. Sekali telat bayar, denda datang. 2 kali telat, stres. 3 kali telat, mulai takut ditelepon leasing. Hidup jadi penuh tekanan hanya karena satu keputusan. Kredit motor juga sering jadi pintu masuk ke gaya hidup yang lebih mahal. Setelah punya motor baru, muncul keinginan lain. Aksesoris ditambah, knalpot diganti, motor dicuci rutin, bensin makin boros karena dipakai kemana-mana. Tanpa sadar, pengeluaran ikut naik. Motor yang awalnya dianggap solusi malah jadi sumber biaya baru yang tidak kecil. Belum lagi biaya perawatan. Motor kredit bukan berarti gratis dirawat. Servis rutin, ganti oli, ban, kampas rem, pajak tahunan, semuanya tetap harus dibayar. Dan anehnya, banyak orang tidak memasukkan biaya-biaya ini saat memutuskan kredit. Fokusnya hanya satu, cicilan bulanan. Padahal total biaya memiliki motor jauh lebih besar dari sekedar cicilan. Yang lebih berbahaya lagi, kredit motor sering menciptakan ilusi kemajuan hidup. Seolah-olah dengan punya motor baru, hidup kita naik level. Padahal secara finansial, kita justru mundur. Uang yang seharusnya bisa disimpan, diinvestasikan, atau digunakan untuk hal produktif, malah habis untuk membayar aset yang nilainya terus turun. Motor bukan aset yang nilainya naik, justru semakin lama semakin turun. Di titik ini penting untuk berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri. Apakah motor ini benar-benar kebutuhan, atau hanya keinginan yang dibungkus rasa gengsi? Apakah tanpa motor baru, hidup benar-benar terganggu atau hanya tidak nyaman secara sosial? Banyak orang terjebak bukan karena bodoh, tapi karena tidak pernah diajak berpikir jujur soal keputusan finansial. Kalau kamu merasa topik seperti ini relevan dengan kondisi hidup kamu sekarang, dan kamu ingin lebih paham soal keuangan, kebiasaan buruk finansial serta cara berpikir yang lebih sehat tentang uang, pastikan kamu subscribe channel ini. Konten di sini dibuat untuk membantu kamu melihat realita, bukan sekedar motivasi kosong. Kembali ke kredit motor, ada satu hal yang jarang dibahas yaitu efek psikologis dari cicilan. Ketika setiap bulan sebagian gaji sudah hilang, bahkan sebelum kamu pegang, secara mental kamu jadi terbiasa hidup dengan sisa. Bukan sisa yang direncanakan, tapi sisa yang terpaksa. Akibatnya, kamu sulit menabung. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah tidak ada ruang. Dalam jangka panjang, pola ini sangat berbahaya. Kamu bekerja keras, tapi tidak pernah merasa punya pegangan. Selalu ada rasa cemas setiap awal bulan. Setiap tanggal gajian, yang pertama kepikiran bukan menabung atau berkembang, tapi bayar cicilan. Hidup jadi seperti lari di treadmill, capek tapi tidak kemana-mana. Lebih parah lagi ketika cicilan motor selesai, banyak orang tidak merasa lega. Kenapa? Karena di tengah jalan mereka sudah ambil cicilan lain. Entah itu motor kedua, gadget baru atau utang konsumtif lainnya. Polanya berulang. Selesai satu cicilan, masuk cicilan lain. Akhirnya, hidup terasa tidak pernah ringan. Padahal jika sejak awal keputusan kredit motor dipikirkan matang-matang, banyak skenario buruk bisa dihindari. Tapi karena budaya kita sudah terlalu akrab dengan kredit, cicilan dianggap normal bahkan wajib. Seolah-olah tanpa kredit, hidup tidak bisa jalan. Padahal justru sebaliknya, terlalu banyak kredit yang bikin hidup tersendat. Masalah kredit motor bukan semata-mata soal motor. Ini soal cara berpikir, soal kebiasaan menunda kesenangan versus membeli sekarang dan membayar mahal di belakang. Soal keberanian bilang belum mampu di tengah tekanan sosial, dan soal kesadaran bahwa miskin itu seringkali bukan karena penghasilan kecil, tapi karena keputusan-keputusan kecil yang terus diulang. Jika kamu bertahan sampai titik ini, artinya kamu cukup peduli dengan masa depan finansialmu. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lanjutan yang akan membuka lebih banyak realita tentang utang, cicilan, dan kebiasaan finansial yang selama ini dianggap normal, padahal diam-diam merugikan. Sekarang kita masuk ke bagian penutup yang paling praktis. Apa saja alternatif yang lebih sehat dibanding langsung mengambil kredit motor? Dan bagaimana membangun kebiasaan keuangan yang membuat hidup terasa lebih ringan, bukan semakin tertekan?
Karena tujuan dari pembahasan ini bukan untuk melarang orang punya motor, tapi supaya keputusan yang diambil tidak menghancurkan masa depan secara diam-diam. Alternatif pertama yang sering diremehkan adalah menggunakan motor lama selama mungkin. Banyak orang meremehkan motor lama hanya karena tampilannya, padahal secara fungsi masih sangat layak. Mesin masih kuat, surat-surat lengkap, biaya perawatan relatif murah. Ketika motor sudah lunas, kamu sebenarnya berada di posisi keuangan yang jauh lebih aman. Tidak ada kewajiban bulanan, tidak ada tekanan tanggal jatuh tempo. Masalahnya, motor lama sering dikaitkan dengan rasa malu. Padahal, rasa malu itu datang dari standar sosial, bukan kebutuhan hidup. Motor lama tidak membuat kamu miskin. Justru kredit motor yang dipaksakan itulah yang sering membuat hidup makin sempit. Mengendarai motor lama sambil menata keuangan jauh lebih cerdas daripada motor baru, tapi penuh cicilan. Alternatif kedua adalah membeli motor bekas dengan kondisi sehat. Motor bekas sering dianggap pilihan kelas bawah, padahal secara finansial jauh lebih masuk akal. Harga lebih rendah, penyusutan nilai tidak sedrastis motor baru, dan seringkali bisa dibeli tanpa kredit atau dengan cicilan jauh lebih pendek. Banyak orang sukses finansial justru memilih kendaraan bekas karena paham bahwa kendaraan bukan alat pamer, tapi alat mobilitas. Alternatif ketiga adalah menunda pembelian sampai kondisi benar-benar siap. Menunda bukan berarti menyerah, tapi memberi waktu pada diri sendiri untuk membangun fondasi. Selama masa menunda, kamu bisa fokus menabung, membangun dana darurat, dan memperbaiki arus kas. Ketika akhirnya membeli motor, keputusan itu tidak lagi bikin stres, tapi terasa ringan dan terkendali. Alternatif keempat adalah menghitung ulang tujuan hidupmu. Ini terdengar sederhana, tapi jarang dilakukan. Banyak orang membeli motor baru bukan karena benar-benar butuh, tapi karena merasa sudah waktunya. Padahal waktu terbaik membeli sesuatu adalah ketika itu tidak mengganggu tujuan yang lebih besar, seperti keamanan finansial, ketenangan hidup, dan kebebasan memilih. Kebiasaan finansial yang sehat dimulai dari satu hal, jujur pada diri sendiri. Jujur soal kemampuan, jujur soal kebutuhan, dan jujur soal dampak jangka panjang. Kredit motor sering gagal di tahap ini karena keputusan diambil saat emosi lebih dominan daripada logika. Ingin terlihat berhasil, ingin diakui, ingin cepat menikmati hasil. Padahal hidup bukan sprint, tapi maraton. Keputusan yang terlihat kecil hari ini bisa menentukan seberapa berat langkahmu di masa depan. Cicilan motor mungkin terasa ringan sekarang, tapi efeknya bisa bertahun-tahun. Setiap bulan, sedikit demi sedikit, menggerogoti ruang hidupmu. Mulailah membangun kebiasaan menunda kepuasan. Kalau belum mampu beli tanpa stres, berarti belum waktunya. Prinsip ini sederhana, tapi sangat kuat. Banyak masalah keuangan muncul bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu cepat ingin menikmati sesuatu. Menunda hari ini sering berarti tenang bertahun-tahun ke depan. Penting juga untuk mengubah cara pandang tentang status. Status sejati bukan terlihat dari kendaraan, tapi dari seberapa tenang hidupmu. Orang yang bebas cicilan punya keleluasaan berpikir, bergerak, dan mengambil peluang. Sementara orang yang hidup dari cicilan ke cicilan sering terjebak, meskipun terlihat maju di luar. Kalau kamu sudah terlanjur kredit motor, bukan berarti semuanya terlambat. Yang penting adalah berhenti menambah beban. Jangan jadikan satu cicilan sebagai alasan untuk menambah cicilan lain. Fokus selesaikan yang ada, rapikan keuangan, dan belajar dari pengalaman. Kesalahan finansial bukan aib, selama tidak diulang. Banyak orang mulai berubah bukan ketika gajinya naik, tapi ketika pola pikirnya berubah. Dari ingin terlihat mapan, menjadi ingin benar-benar aman. Dari ingin cepat, menjadi ingin tepat. Dari mengikuti standar orang lain, menjadi menetapkan standar sendiri. Kalau kamu ingin terus belajar membangun pola pikir keuangan yang sehat, terhindar dari jebakan cicilan, dan membuat keputusan hidup yang lebih tenang, pastikan kamu subscribe channel ini. Dengan subscribe, kamu mendukung konten yang mengajak berpikir realistis, bukan memanjakan keinginan sesaat. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan.
Hidup sederhana berarti tahu batas, tahu prioritas, dan tahu kapan harus berkata tidak. Di dunia yang mendorong kita untuk terus membeli, keberanian untuk menahan diri adalah bentuk kekuatan. Pada akhirnya, kredit motor murah sering bukan solusi, tapi penundaan masalah. Masalah keuangan tidak hilang karena cicilan, hanya disebar ke masa depan. Dan masa depan selalu datang, cepat atau lambat. Lebih baik menghadapi kenyataan sekarang daripada menanggung beban berkepanjangan. Semoga setelah menonton video ini, kamu tidak lagi melihat kredit motor sebagai sesuatu yang sepele. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Karena keputusan finansial terbaik seringkali bukan yang paling populer, tapi yang paling jujur terhadap kondisi diri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lain seputar keuangan, kebiasaan hidup, dan cara membangun masa depan tanpa harus terlihat hebat di mata orang lain, tapi benar-benar kuat di kehidupan nyata.